Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen strategis, yang dimana kami kelompok 3 sendiri ingin mengangkat sebuah produk ataupun usaha kecil-kecilan, yaitu ONDEKA atau sering dikenal dengan onde-onde berkah. Baik, saya sendiri Arif Melani Putri Andriani dengan NIM 2010101022 dan teman tim saya ada. Hai, aku Dara Nurza Azura dengan NIM 2010101150. Halo, aku Ines Bisa dengan NIM 20101103. Hai, aku Rizky Semputmaina dengan NIM 20101009 dan teman aku Nabila Alia dengan NIM 2010101160. Perkenalkan, nama saya Salma Adila dengan NIM 2010101141. Hai, nama saya Bonita, NIM 20101084. Kami dari kelompok 3. Selamat siang. Kenapa sih kita memilih ONDEKA? Karena onde-onde berkah tercipta dari inovasi sebuah cemilan tradisional yang merupakan cemilan yang sudah jarang banget ditemuin saat ini. Maka dari itu, kami melakukan sebuah inovasi pada cemilan tersebut agar tetap terus eksis. Kami memiliki visi misi. Visinya menjadi perusahaan tradisional terbesar di seluruh Indonesia tahun 2025 dengan menghadirkan produk yang bervariasi, halal, lezat, dan berkualitas. Dan untuk misinya yang pertama, menjadikan makanan tradisional tetap eksis di era milenial. Dan yang kedua, menciptakan produk makanan tradisional yang disukai kalangan milenial. Dan yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal berkualitas yang memiliki banyak manfaat baik. Pada produk ONDEKA ini, kami memiliki moto dan tagline. Motonya yaitu, terciptanya beberapa gumpalan yang menyatukan kita. Dan tagline-nya adalah, rasakan nikmatnya setiap gigitan. Yang pertama, ada harga yang terjangkau, produk lokal yang bernilai gizi tinggi, kemudian ada produk lokal penyajian modern, kemudian ketersediaan bahan baku yang bernilai tinggi, kemudian ada berbagai varian rasa. Action. Kelemahannya yaitu yang pertama, produk mudah ditiru, teknologi yang masih sederhana, produk hanya bertahan dalam jangka waktu 1 minggu, manajemen yang masih sederhana, dan yang terakhir, produk tidak bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk peluangnya terdapat yang pertama, masyarakat Indonesia bersifat konsumtif. Yang kedua, masyarakat akan sadar gaya sehat. Yang ketiga, peluang pasar yang luas. Yang keempat, tidak termasuk kategori makanan musiman sehingga menjadi daya tarik lebih. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial untuk promosi dan adanya layanan delivery untuk memudahkan pembeli. Kemudian ancaman, yang pertama, pola pikir masyarakat yang masih kuat terhadap brand ternama. Yang kedua, bahan baku mengalami kenaikan. Yang ketiga, banyaknya produk serupa dengan kualitas yang jauh berbeda. Yang keempat, banyaknya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir, munculnya produk serupa di pasaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang external factor evaluation, internal factor evaluation, dan competitive profile matrix. Jadi untuk external factor evaluation yang terdiri dari peluang dan ancaman, untuk yang pertama, untuk peluang sendiri tidak termasuk ke dalam kategori makanan musiman sehingga menjadi daya tarik lebih dengan bobot 0,07, ratingnya 3, weighted score-nya 0,21. Yang nomor 2, masyarakat Indonesia bersifat konsumtif dengan bobot 0,15, ratingnya 4, weighted score-nya 0,6. Nomor 3, masyarakat semakin sadar akan gaya hidup sehat dengan bobot 0,06, ratingnya 2, weighted score-nya 0,12. Untuk poin yang nomor 4, peluang pasar yang luas dengan bobot 0,12, ratingnya 3, weighted score-nya 0,36. Untuk poin yang nomor 5, pengguna media sosial untuk promosi dan adanya layanan delivery untuk mempermudah pembeli dengan weight-nya 0,1, ratingnya 4, weighted score-nya 0,4 dengan total bobot 0,5, weighted score-nya 1,69. Ya, untuk ancamannya sendiri, poin pertama, pola pikir masyarakat yang masih kuat terhadap brand ternama dengan bobot 0,12, ratingnya 3 dengan total 0,36. Yang poin kedua,
bahan baku mengalami kenaikan dengan bobot 0,08 dengan rating 4, weighted score-nya 0,32. Yang poin ketiga, banyak produk serupa dengan kualitas yang jauh berbeda dengan bobot 0,15, ratingnya 4 dengan weighted score-nya 0,6. Poin nomor 4, semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan bobot 0,1, ratingnya 2 dengan weighted score-nya 0,2. Poin kelima, sulitnya memperkenalkan makanan khas Indonesia secara lebih luas dengan bobot 0,05, ratingnya 2, weighted score-nya 0,1 dengan total bobot 1 dengan weighted score-nya 3,27. Yang kedua ada internal factor evaluation yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk poin pertama, untuk kekuatan ada harga terjangkau dengan bobot 0,09 dengan rating 4, weighted score 0,36. Yang kedua ada bahan pangan lokal yang memiliki nilai gizi yang tinggi dengan bobot 0,07, ratingnya 4, weighted score-nya 0,28. Poin ketiga, produk yang memiliki rasa lokal tetapi memiliki penyajian yang modern, bobotnya 0,07, ratingnya 3, weighted score-nya 0,21. Poin keempat, potensi ketersediaan bahan baku tinggi dengan weighted score-nya 0,11, ratingnya 3, weighted score-nya 0,33. Poin kelima, menyediakan berbagai varian rasa dengan weighted score-nya 0,16, ratingnya 4, weighted score-nya 0,64 dengan total bobotnya 0,5 dan weighted score-nya 1,82. Untuk weakness-nya sendiri, yang poin pertama, produk mudah ditiru dengan weighted score-nya 0,17, ratingnya 4, weighted score-nya 0,68. Poin kedua, produk tidak dapat dijadikan sebagai makanan pokok, weighted score-nya 0,04, ratingnya 2, weighted score-nya 0,08. Nomor poin ketiga, teknologi pembuatan produk masih tradisional dengan bobot 0,06, ratingnya 2, weighted score-nya 0,12. Poin keempat, produk hanya dapat bertahan lama dalam jangka waktu 1 minggu, weighted score-nya 0,13, ratingnya 3, weighted score-nya 0,39. Poin kelima, manajemen usaha masih sederhana, weighted score-nya 0,1, ratingnya 2, weighted score-nya 0,2 dengan total weight-nya itu 1, weighted score-nya 3,29. Ya, untuk kompetitif profil matrisnya ini, untuk key success factor-nya kita memiliki 3 poin, yaitu harga, menu, dan layanan. Dengan weight-nya itu untuk harga 50%, menunya 30%, dan layanan 30% dengan total 100%. Untuk company kitanya sendiri, untuk rating harga itu ada 4, menunya itu ada 4, dan layanan itu ada 3. Untuk skornya 40% dikali 4, totalnya itu ada 1,6. Dan untuk menunya itu ada total 1,2, layanan 0,9 dengan total 3,7. Untuk pesaing kami yaitu Daya, untuk rating harganya itu 4, menunya 3, layanan 3. Untuk skornya itu ada 1,6. Untuk harga, menunya itu 0,9 dan layanan 0,9 dengan total 3,4. Untuk Nyonya Muda itu dengan rating harga itu 3, menunya 4. Ya, untuk Nyonya Muda sendiri, untuk ratingnya untuk harga ada 3, menunya itu 4, layanannya itu 3. Untuk skornya itu 1,2 untuk harga, 1,2 untuk menu, dan 0,9 untuk layanan dengan total 3,3. Berdasarkan tabel IFE dan EFT, dapat kita ambil beberapa poin paling tertinggi. Yang pertama, dari strength, yaitu menyediakan berbagai varian rasa. Yang kedua, ada potensi ketersediaan bahan baku yang tinggi. Dari segi kelemahan, yang pertama ada banyaknya produk yang serupa dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang masih kuat terhadap brand ternama. Dari segi opportunities, masyarakat Indonesia itu memiliki pola pikir yang konsumtif serta potensi untuk ketersediaan pasar yang lebih luas. Dari segi weakness, produk itu mudah ditiru dan produk hanya dapat bertahan selama 1 minggu. Baik, kami memiliki sebuah alat pencocokan yang penting untuk mengembangkan bisnis ini. Yang pertama adalah strategi SO, di mana strategi SO terdiri dari 2 item. Yang pertama, mempertahankan kualitas rasa, gizi, dan layanan. Yang kedua adalah mengusahakan agar harga tetap stabil.
Kemudian dilanjut dengan strategi WO. Yang pertama adalah memperhitungkan jumlah produk yang dijual dalam sehari sehingga produk yang dipasarkan tidak sisa ataupun terbuang. Yang kedua adalah menggunakan teknologi untuk pemasaran. Yang selanjutnya adalah strategi ST. Yang pertama, branding produk sehingga memiliki citra produk yang baik. Yang kedua adalah marketing yang menggunakan BA atau endorse atau aktif dalam sosial media agar lebih luas jangkauannya. Dan yang terakhir adalah strategi WT. Yang pertama adalah memunculkan ciri khas produk agar menambah daya beli masyarakat. Yang kedua adalah menciptakan inovasi produk agar menambah daya beli masyarakat. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan tabel dari strategi SWOT yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, terdapat 8 strategi yang telah dijelaskan dan di sini saya akan menampilkan dalam bentuk tabelnya. Nah, dari 8 strategi yang ada, kita mengambil 2 strategi untuk kita implementasikan terlebih dahulu ke dalam produk kita. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu kita akan meningkatkan inovasi produk kita agar meningkatkan juga daya jual kita ke dalam masyarakat. Untuk yang kedua, kita tetap mengusahakan agar harga-harga tetap stabil dijual di masyarakat. Seperti itu. Hai, udah semuanya. Dadah. 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 Hai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.